Selamat datang di video pembelajaran yang akan membawa kita ke dalam kajian mendalam mengenai sosiologi politik. Bersama aku, Ananda Sofia Deli. Sosiologi politik sebagai cabang ilmu yang menghubungkan disiplin sosiologi dengan ilmu politik menawarkan cara pandang yang unik dan kaya terhadap bagaimana kekuasaan dan struktur sosial saling mempengaruhi dalam berbagai konteks masyarakat. Dalam video ini, kita akan menguraikan berbagai aspek yang membentuk sosiologi politik, mulai dari konsep-konsep dasar, pendekatan teoritis, hingga isu-isu kontemporer yang relevan dalam memahami dinamika politik saat ini. Melalui pemahaman tentang sosiologi politik, kita dapat menganalisis bagaimana kekuasaan didistribusikan dan dipertahankan dalam masyarakat, serta bagaimana kelompok-kelompok sosial berinteraksi dengan institusi politik. Kita juga akan membahas tentang bagaimana perubahan sosial, teknologi, dan globalisasi telah mengubah wajah politik global dan lokal, termasuk bagaimana media massa berperan dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi proses politik. Dengan durasi yang kita miliki, video ini diharapkan dapat menjadi panduan yang komprehensif untuk mengenal dan memahami sosiologi politik secara lebih mendalam. Pastikan kamu menyiapkan diri untuk menerima informasi yang berharga yang akan membuka wawasan baru tentang bagaimana kekuasaan dan masyarakat saling terkait dan dipengaruhi. Mari kita mulai dengan menelusuri hakikat dan ruang lingkup sosiologi politik. Tapi sebelum itu teman-teman, kita harus mengetahui dulu nih apa saja daftar isi yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama ada hakikat, pendekatan, dan juga ruang lingkup sosiologi politik. Yang kedua, studi tentang relasi masyarakat dan kekuasaan dari perspektif historis, abad tengah, dan juga kontemporer. Yang ketiga adalah Indonesia sebagai masyarakat politik yang majemuk. Yang keempat, budaya politik Indonesia. Dan yang terakhir adalah media massa di era politik transisi. Pada bab pertama teman-teman adalah hakikat, pendekatan, dan juga ruang lingkup sosiologi politik. Sosiologi politik adalah bidang studi yang mengkaji bagaimana kekuasaan politik beroperasi dalam konteks sosial dan bagaimana kekuasaan tersebut mempengaruhi serta dipengaruhi oleh struktur sosial, nilai-nilai budaya, dan identitas kolektif. Pada intinya teman-teman, sosiologi politik berupaya untuk memahami hubungan timbal balik antara kekuasaan dan juga masyarakat, serta dampak dari hubungan tersebut terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan juga politik. Hakikat dari sosiologi politik terletak pada analisis yang mendalam terhadap struktur kekuasaan dalam masyarakat. Ini mencakup bagaimana kekuasaan didefinisikan, diperoleh, dipertahankan, dan diperebutkan oleh individu maupun kelompok. Kekuasaan tidak hanya terkait dengan kontrol langsung terhadap lembaga-lembaga politik seperti negara dan pemerintahan, tetapi juga mencakup berbagai bentuk kekuasaan lainnya, termasuk kekuasaan ekonomi, sosial, dan ideologis. Pendekatan dalam sosiologi politik dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama ada pendekatan makro dan juga mikro. Pendekatan makro berfokus pada analisis struktural dan institusional yang lebih luas seperti bagaimana sistem politik nasional dan internasional diatur, bagaimana ideologi politik seperti liberalisme, konservatisme, dan sosialisme membentuk kebijakan politik, serta bagaimana kekuasaan didistribusikan di antara berbagai kelas sosial dan juga kelompok etnis. Misalnya nih teman-teman, seorang sosiolog politik mungkin meneliti bagaimana globalisasi telah mempengaruhi kedaulatan negara berkembang, atau bagaimana neoliberalisme telah mengubah hubungan antara negara dan pasar dalam ekonomi global. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk melihat pola-pola besar dalam distribusi kekuasaan dan bagaimana pola-pola ini mempengaruhi kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Sebaliknya teman-teman, pendekatan mikro menyoroti interaksi politik pada tingkat individu dan juga kelompok kecil. Ini termasuk studi tentang perilaku memilih, proses pembuatan keputusan politik, dan bagaimana identitas sosial seperti kelas, gender, dan entitas mempengaruhi politik individu. Pendekatan mikro juga mencakup analisis terhadap gerakan sosial, partisipasi politik,
dan bagaimana individu berinteraksi dengan lembaga-lembaga politik di kehidupan sehari-hari. Misalnya, penelitian tentang bagaimana pemilih di negara tertentu cenderung memilih berdasarkan identitas etnis mereka, atau bagaimana gerakan sosial seperti Black Lives Matter di Amerika Serikat menggunakan media sosial untuk memobilisasi dukungan dan mempengaruhi kebijakan publik. Ruang lingkup sosiologi politik sangat luas dan mencakup berbagai topik yang relevan dengan kekuasaan dan politik dalam masyarakat. Studi tentang negara dan pemerintah, misalnya, melibatkan analisis tentang bagaimana negara mengatur kehidupan sosial dan ekonomi, serta bagaimana kebijakan publik dirumuskan dan juga diimplementasikan. Selain itu, sosiologi politik juga mencakup studi tentang partai politik, gerakan sosial, dan organisasi non-pemerintah, serta bagaimana politik-politik aktor-aktor ini mempengaruhi proses politik. Sosiologi politik juga mencakup analisis terhadap isu-isu kontemporer seperti ketidaksetaraan ekonomi, perubahan iklim, globalisasi, dan migrasi. Dalam konteks ini, sosiologi politik berusaha untuk memahami bagaimana kekuasaan dan politik mempengaruhi isu-isu ini dan bagaimana mereka mempengaruhi struktur sosial dan kehidupan sehari-hari. Misalnya, bagaimana ketidaksetaraan ekonomi mempengaruhi partisipasi politik, atau bagaimana kebijakan iklim internasional mempengaruhi hubungan antara negara maju dan juga berkembang. Dengan memahami ruang lingkup sosiologi politik, kita dapat melihat bagaimana kekuasaan beroperasi dalam berbagai konteks sosial dan bagaimana kita sebagai individu dan anggota masyarakat dapat terlibat dalam proses politik. Pemahaman ini sangat penting untuk memahami dinamika politik dalam masyarakat kita sendiri, serta bagaimana kita dapat berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita memasuki ke bab 2 nih teman-teman, tentang studi relasi masyarakat dan juga kekuasaan, melalui perspektif historis abad tengah dan juga kontemporer. Hubungan antara masyarakat dan kekuasaan telah menjadi fokus utama dalam sosiologi politik sejak zaman dahulu kala. Sejarah memberikan kita perspektif yang berharga tentang bagaimana konsep kekuasaan telah berubah dari waktu ke waktu dan bagaimana perubahan ini telah mempengaruhi hubungan antara masyarakat dan kekuasaan dalam berbagai konteks sosial. Selama abad tengah, kekuasaan terutama didefinisikan oleh otoritas agama dan juga monarki absolut. Sistem feodalisme mendominasi struktur sosial, di mana kekuasaan politik dan ekonomi terpusat di tangan para bangsawan dan klerus. Sementara mayoritas masyarakat hidup dalam keadaan subordinasi dan keterikatan yang ketat. Gereja Katolik sebagai lembaga religius utama pada masa itu memainkan peran sentral dalam legitimasi kekuasaan politik. Dalam banyak kasus, raja dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi, dan kekuasaan mereka dipandang sebagai kehendak ilahi yang tidak boleh ditentang. Sistem ini menciptakan struktur sosial yang sangat hierarki dan mengakar, di mana mobilitas sosial hampir tidak mungkin dan kekuasaan ditransmisikan melalui jalur hereditas dan juga patronas. Namun, perubahan besar terjadi ketika dunia memasuki era modern. Pencerahan yang mulai berkembang di Eropa pada abad ke-17 dan 18 membawa gelombang baru pemikiran tentang kebebasan individu, hak asasi manusia, dan juga demokrasi. Para filsuf seperti John Locke, Montesquieu, dan Jean-Jacques Rousseau mulai mempertanyakan otoritas absolut monarki dan mengusulkan gagasan tentang kontrak sosial, di mana kekuasaan politik harus didasarkan pada persetujuan rakyat dan pemerintah. Revolusi Amerika pada tahun 1776 dan Revolusi Prancis pada tahun 1789 menjadi perwujudan konkret dari gagasan-gagasan ini, dengan menggulingkan monarki absolut dan menggantinya dengan bentuk pemerintahan yang lebih demokratis dan juga inklusif. Perubahan ini mencerminkan pergeseran fundamental dalam pemahaman tentang kekuasaan, dari otoritas yang dapat digugat menjadi sesuatu yang dapat diperdebatkan, dinegosiasikan, dan dirubah berdasarkan kehendak rakyat. Memasuki era kontemporer, relasi antara masyarakat dan kekuasaan menjadi semakin kompleks, terutama di tengah perubahan sosial,
ekonomi, dan teknologi yang cepat. Globalisasi telah mengubah cara kekuasaan beroperasi, dengan negara-negara yang semakin terintegrasi dalam sistem ekonomi global dan perusahaan multinasional yang seringkali memiliki kekuasaan ekonomi yang setara atau bahkan lebih besar daripada negara itu sendiri. Dalam konteks ini, kekuasaan tidak lagi hanya berada di tangan negara atau pemerintah, tetapi juga tersebar di berbagai lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, dan bahkan individu yang memiliki pengaruh besar melalui platform media sosial. Di era digital ini, kekuasaan juga semakin terkait dengan kontrol atas informasi. Informasi telah menjadi komoditas yang sangat berharga, dan kemampuan untuk mengendalikan aliran informasi dapat memberikan kekuasaan yang signifikan dalam politik. Media massa termasuk televisi, radio, dan media cetak telah lama menjadi alat penting dalam menyebarkan informasi dan membentuk opini publik. Namun, setelah munculnya media sosial dan platform digital lainnya, cara informasi disebarkan dan dikonsumsi telah berubah secara drastis. Media sosial menggunakan individu untuk berbagi informasi secara langsung dan dalam waktu nyata, seringkali melewati filter tradisional dari media massa. Ini telah menciptakan ruang publik baru di mana opini dan informasi dapat disebarkan secara cepat dan juga luas. Tetapi juga membawa risiko penyebaran disinformasi dan polarisasi politik. Namun, perkembangan teknologi dan globalisasi juga membawa tantangan baru bagi relasi kekuasaan dalam masyarakat. Ketidaksetaraan global yang semakin meningkat, perubahan iklim, migrasi massal, dan ancaman keamanan internasional merupakan isu-isu yang tidak dapat diselesaikan oleh negara secara individual, tetapi memerlukan kerjasama internasional dan pendekatan yang lebih inklusif. Dalam konteks ini, relasi antara masyarakat dan kekuasaan menjadi semakin interdependen, di mana solusi untuk masalah global memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai aktor, termasuk negara, organisasi internasional, perusahaan, dan masyarakat sipil. Dengan memahami evolusi relasi antara masyarakat dan kekuasaan dari perspektif historis hingga kontemporer, kita dapat lebih memahami bagaimana perubahan dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik telah mempengaruhi secara kekuasaan dijalankan dan dipertahankan dalam masyarakat. Ini juga membantu kita untuk melihat bagaimana kita sebagai individu dapat berpartisipasi dalam proses politik dan mempengaruhi keputusan yang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Kemudian pada ketiga teman-teman, kita akan membahas tentang keanekaragaman sosial dan juga politik Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan populasi yang mencapai lebih dari 270 juta jiwa, menawarkan salah satu studi kasus yang paling menarik dalam sosiologi politik terkait dengan keanekaragaman sosial dan juga politik. Keanekaragaman ini tidak hanya mencakup aspek geografis, tetapi juga etnis, agama, bahasa, dan budaya. Setiap aspek ini membawa dinamika sendiri yang mempengaruhi proses politik di Indonesia. Keanekaragaman etnis di Indonesia mencakup lebih dari 300 sekelompok etnis, dengan yang terbesar adalah Jawa, Sunda, Batak, dan Minangkabau. Sementara Papua dan Maluku mewakili sebagian dari kelompok etnis yang lebih kecil. Keragaman ini menciptakan mosaik sosial yang kompleks, di mana identitas etnis seringkali menjadi faktor penting dalam proses politik, baik dalam hal representasi politik, distribusi sumber daya, maupun dalam pembentukan kebijakan publik. Namun, keragaman ini juga membawa tantangan tersendiri, terutama
ketika dikaitkan dengan isu-isu politik yang sensitif seperti otonomi daerah, distribusi sumber daya alam, dan juga representasi politik. Indonesia telah menghadapi beberapa kelompok etnis dan agama yang signifikan, yang seringkali dipicu oleh ketimpangan sosial ekonomi, marginalisasi kelompok tertentu, atau persaingan politik yang memanas. Misalnya nih teman-teman, konflik di Maluku dan Poso pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an menunjukkan betapa rapuhnya hubungan antar kelompok di tengah keragaman yang ada. Dalam konflik tersebut, perbedaan etnis dan agama menjadi sumber ketegangan yang berujung pada kekerasan dan ketidakstabilan sosial yang meluas. Namun di sisi lain, keragaman ini juga merupakan kekuatan terbesar bagi Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan. Masyarakat Indonesia seringkali menunjukkan kemampuan yang luar biasa untuk bersatu dan bekerja sama demi kepentingan bersama. Prinsip gotong royong yang menjadi salah satu nilai inti dalam budaya Indonesia seringkali menjadi dasar bagi upaya-upaya untuk menyelesaikan konflik dan mempromosikan kerjasama antar kelompok. Gotong royong mencerminkan semangat kolektif dan solidaritas yang kuat di mana masyarakat bekerja sama tanpa memandang perbedaan latar belakang. Ini dapat dilihat dalam berbagai inisiatif lokal yang berhasil meredakan ketegangan sosial dan membangun kembali komunitas yang terpecah akibat konflik. Selain itu, demokrasi di Indonesia meskipun masih muda dan terus berkembang, telah mampu mengakomodasi keragaman ini melalui proses pemilu yang inklusif dan sistem politik yang relatif stabil. Pemilu di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah, menjadi mekanisme penting bagi berbagai kelompok untuk mengekspresikan aspirasi politik mereka dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Sistem pemilu di Indonesia yang menganut prinsip perwakilan proporsional memungkinkan berbagai partai politik untuk mendapatkan kursi di parlemen, menciptakan keragaman politik yang ada di masyarakat. Namun, penting untuk dicatat bahwa sistem politik yang inklusif ini juga membawa tantangan, terutama dalam hal menjaga stabilitas politik dan juga sosial. Dengan begitu, banyak kelompok yang memiliki kepentingan dan aspirasi yang berbeda. Proses politik seringkali menjadi arena yang penuh dengan negosiasi dan juga kompromi. Ketegangan antar kelompok politik, terutama dalam masa kampanye pemilu, seringkali mencerminkan perbedaan yang lebih dalam masyarakat, termasuk perbedaan dalam hal identitas etnis dan juga agama. Oleh karena itu, menjaga harmoni sosial di tengah keragaman ini menjadi tugas yang sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, politik Indonesia dapat dilihat sebagai sebuah laboratorium sosial yang dinamis, di mana berbagai kelompok dengan latar belakang yang berbeda berinteraksi dan berkompetisi dalam arena politik. Meskipun proses ini tidak selalu berjalan mulus dan seringkali diwarnai oleh konflik dan ketegangan, namun pada akhirnya proses inilah yang membuat politik di Indonesia begitu unik dan juga kaya. Dengan memahami dinamika politik ini, kita dapat lebih memahami tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia sebagai sebuah negara yang majemuk, serta bagaimana kita sebagai warga negara dapat berkontribusi dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi semua orang. Selanjutnya lagi teman-teman adalah pada bab 4, budaya politik di Indonesia. Budaya politik di Indonesia adalah cerminan dari sejarah panjang dan kompleks yang mencakup era kolonialisme, perjuangan kemerdekaan, dan transisi menuju demokrasi yang masih berlangsung hingga saat ini. Budaya politik Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional yang tertanam dalam masyarakat, seperti kekeluargaan, gotong royong, dan harmoni sosial yang masih terlihat jelas dalam banyak aspek kehidupan politik dan sosial di Indonesia. Pada masa kolonial,
Sistem politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh struktur sosial yang feodal, di mana hubungan antara pemimpin dan masyarakat bersifat paternalistik dan hierarki. Para penguasa kolonial seringkali menggunakan para raja dan pemimpin tradisional untuk mengontrol masyarakat, menciptakan sistem di mana kekuasaan dipusatkan di tangan sedikit orang dan mayoritas rakyat hidup dalam kondisi ketergantungan yang tinggi. Pola hubungan ini berlanjut setelah Indonesia merdeka, di mana banyak pemimpin politik mengadopsi gaya kepemimpinan serupa dengan menempatkan diri mereka sebagai bapak bagi bangsa dan harus dihormati dan juga diikuti. Namun, seiring dengan berkembangnya demokrasi di Indonesia, budaya politik ini mulai mengalami perubahan. Pada generasi muda khususnya, mulai menunjukkan sikap yang lebih kritis dan partisipatif dalam politik. Mereka lebih vokal dalam menyuarakan pendapat dan menuntut transparansi serta akuntabilitas dari para pemimpin politik. Media sosial telah menjadi alat penting bagi mereka untuk mengekspresikan pandangan politik mereka, mengorganisir gerakan sosial, dan menantang status quo. Gerakan-gerakan seperti #reformasi di korupsi dan berbagai protes mahasiswa lainnya adalah contoh nyata dari bagaimana budaya politik Indonesia sedang berubah. Dari yang bersifat paternalistik dan hierarkis menjadi lebih inklusif dan juga partisipatif. Meskipun demikian, pola patronase masih sangat kuat dalam budaya politik Indonesia. Hubungan antara pemimpin politik dan pengikutnya seringkali didasarkan pada ikatan personal dan kesetiaan, yang seringkali lebih penting daripada ideologi atau kebijakan. Dalam konteks ini, pemimpin politik seringkali dianggap sebagai bapak yang harus dihormati dan juga diikuti. Sementara pengikutnya diharapkan untuk setia dan juga patuh. Pola hubungan seperti ini seringkali menghasilkan dinamika politik yang bersifat top-down, di mana inisiatif yang partisipasi politik dari masyarakat di tingkat bawah terbatas dan keputusan politik cenderung didominasi oleh elit yang berkuasa. Namun, budaya politik Indonesia juga ditandai oleh adanya pluralisme, di mana berbagai kelompok dengan latar belakang yang berbeda berinteraksi dalam arena politik. Pluralisme ini menciptakan dinamika yang kompleks, di mana perbedaan kepentingan dan nilai seringkali menjadi sumber ketegangan. Namun, pluralisme juga memungkinkan terjadinya dialog dan kompromi, yang merupakan elemen penting dalam sistem politik yang demokratis. Dalam konteks ini, budaya politik Indonesia dapat dilihat sebagai cerminan dari keragaman masyarakatnya, di mana berbagai nilai dan tradisi berbaur dan berinteraksi satu sama lain. Budaya politik Indonesia juga dipengaruhi oleh pengaruh luar, terutama dari negara-negara barat, melalui proses globalisasi. Pengaruh ini terlihat dalam adopsi sistem politik demokratis termasuk pemilu yang bebas dan adil, kebebasan pers, dan hak asasi manusia. Namun, proses globalisasi ini juga membawa tantangan tersendiri, terutama dalam hal menjaga identitas budaya dan tradisi lokal di tengah arus modernisasi dan westernisasi. Dalam hal ini, budaya politik Indonesia harus terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai inti yang menjadi fondasi bagi stabilitas sosial dan politik di negara ini. Selanjutnya teman-teman, pada bab 5 yaitu ada media massa di era politik transisi. Peran media massa dalam politik tidak dapat dipisahkan dari perkembangan demokrasi, terutama di era transisi politik seperti yang sedang dialami oleh Indonesia setelah masa reformasi. Media massa telah menjadi alat utama dalam menyebarkan informasi, membentuk opini publik, dan mempengaruhi agenda politik. Peran ini menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya kebebasan pers dan pluralisme di media di Indonesia, yang memungkinkan adanya berbagai suara dan perspektif dalam wacana publik. Namun, media massa juga memiliki peran ganda dalam politik,
Di satu sisi, media berfungsi sebagai pengawas atau watchdog yang memantau kinerja pemerintah, mengungkap korupsi, dan memberikan informasi yang diperlukan oleh masyarakat untuk membuat keputusan politik yang terinformasi. Di sisi lain, media juga dapat menjadi alat propaganda yang digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk memanipulasi opini publik, menyebarkan disinformasi, atau memobilisasi dukungan politik. Dalam konteks transisi politik di Indonesia, media massa telah memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk dinamika politik. Selama Orde Baru, media massa berada di bawah kontrol ketat pemerintah, dengan pembatasan yang signifikan terhadap kebebasan pers dan menyebabkan informasi. Namun, setelah reformasi, kebebasan pers meningkat secara dramatis, memungkinkan munculnya berbagai media independen yang berani mengkritik pemerintah dan memberangkat isu-isu yang sebelumnya dianggap tabu. Namun, kebebasan ini juga membawa tantangan baru, terutama terkait dengan etika jurnalisme dan bertanggung jawab sosial media. Dalam beberapa kasus, media massa telah terlibat dalam penyebaran berita palsu atau hoax dan informasi yang menyesatkan, yang dapat memicu ketegangan sosial dan mempengaruhi stabilitas politik. Selain itu, konsentrasi kepemilikan media di tangan segelintir konglomerat juga memunculkan kekhawatiran tentang independensi media dan potensi terjadinya bias dalam pemberitaan. Dalam era digital, peran media massa semakin diperluas dengan munculnya media sosial yang memungkinkan individu untuk berbagi informasi secara cepat dan juga luas. Namun, media sosial juga membawa tantangan tersendiri, terutama terkait dengan penyebaran disinformasi dan polarisasi politik. Media sosial seringkali digunakan untuk menyebarkan narasi yang divisif dan memecah belah, yang dapat memperburuk ketegangan politik dalam sosial. Dalam konteks ini, penting bagi media massa dan media sosial untuk berperan secara bertanggung jawab dengan mempromosikan wacana publik yang sehat, mengedukasi masyarakat tentang isu-isu penting, dan menjaga integritas informasi yang disebarkan. Ini adalah tugas yang tidak mudah, tetapi sangat penting untuk menjaga demokrasi yang sehat dan stabil di Indonesia. Nah, itu tadi teman-teman adalah pemaparan materi dari 5 subtopik yang kita angkat dalam video kali ini. Melalui pembahasan ini, kita telah melihat betapa pentingnya memahami sosiologi politik untuk dapat menganalisis dan memahami dinamika kekuasaan dalam masyarakat. Sosiologi politik tidak hanya membantu kita untuk memahami bagaimana kekuasaan didistribusikan dan dipertahankan, tetapi juga bagaimana kita sebagai individu dapat terlibat dalam proses politik dan berkontribusi dalam membentuk masyarakat yang lebih adil dan juga inklusif. Dengan memahami konteks historis, sosial, dan budaya yang mempengaruhi politik di Indonesia, kita dapat lebih bijak dalam melihat peran kita sebagai warga negara, serta bagaimana kita dapat berpartisipasi dalam memperkuat demokrasi dan menjaga stabilitas sosial di tengah keragaman yang ada. Terima kasih telah mengikuti video ini, dan semoga materi yang dapat disampaikan bisa memberikan wawasan baru bagi kamu dalam memahami sosiologi politik. Tetaplah kritis, partisipatif, dan aktif dalam mengambil bagian dalam proses politik, karena masa depan demokrasi kita ada di tangan kita semua. Sekian dari saya, Ananda Sofia Deli. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pelajaran selanjutnya. Bye!